Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Gue balik lagi dan kali ini gue mau review armor terakhirnya Iron Man, yaitu Mark 85 versi 2 dari ZD Toys. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung kita mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Iron Man Mark 85 adalah armor Iron Man ke-85 terakhir dan terbaik milik Tony Stark. Armor ini dilengkapi dengan struktur nano yang di-upgrade dan jauh lebih tahan lama serta efisien dalam pertempuran dibandingkan dengan model basicnya, yaitu Mark 50 atau Mark L. Armor ini muncul di Avengers Endgame sebagai armor terbaru Tony pada tahun 2023. Armor ini menampilkan nanotech yang lebih canggih dibandingkan pendahulunya, yang nggak hanya membentuk modul tetapi juga memungkinkan armor tersebut untuk menghasilkan medan energi. Komposisinya terdiri dari partikel smart gold titanium nano yang memberikan armor ini kombinasi adaptabilitas, daya tahan, kekuatan, dan fleksibilitas yang lebih besar. Armor ini dapat dipasang dan dapat diurai dalam hitungan detik. Mark 85 bisa disimpan di dalam reaktor arc berbentuk hati yang dapat dilepas. Mark 85 ini dapat digunakan dengan pakaian kasual dan bisa digunakan di balik benda seperti kaos. Dan nggak perlu pakaian khusus seperti pakaian berbasis nanotech lainnya karena partikel-partikelnya ini bisa melewati serat pakaian dan dikerahkan di sisi dalam serat pakaian. Saat dipakai, armor ini membentuk plat armor dengan celah yang kecil. Setelah bagian armor terbentuk dengan sempurna, bagian-bagian tersebut menutup dengan cara yang mirip dengan Mark 47. Proses armor up seluruhnya hanya memakan waktu 2,6 detik. Oke, kira-kira itu aja informasi dan backstory dari filmnya Iron Man Avengers Endgame. Oke, langsung aja kita lihat packagingnya dulu ya Hunters. Dari segi estetik, bentuk desain packagingnya ini masih sama seperti versi Iron Man yang deluxe, seperti Mark 50, Mark 50. Gue belum sempat review juga untuk Mark yang 50-nya ya, tapi nanti gue akan coba review juga. Namun dengan beberapa perbedaan di ukuran sama yang versi reguler dan juga ada sedikit perubahan di bagian desain cover. Nah, untuk bagian depannya kita bisa lihat ada ilustrasinya Iron Man Mark 85 di sini, medium close up bagian dada dan kepala, sedang membawa senjatanya. Terus juga packagingnya ini juga didominasi desain berwarna ungu dengan gradasi ke hitam yang mengesankan bahwa ini dari seri Avengers Endgame. Berikut juga dengan logo Marvel, stiker lisensi dari Disney, juga judul film Avengers Endgame yang di-emboss, dan juga Iron Man ini masih dalam seri Infinity Saganya ZD Toys. Bagian samping kanannya juga ada wording film Avengers Endgame dan juga ada foto ilustrasi half body Mark 85-nya di sini. Dan untuk bagian belakangnya kita bisa lihat ini ada ilustrasi action figurnya dan aksesoris, terlihat full body depan belakang dan beberapa pilihan pose. Dan juga di bawahnya ada tulisan yang gua nggak ngerti bahasanya apa. Untuk bagian samping kirinya cuma ada wording judul film Avengers Endgame dengan aksen-aksen garis-garis futuristik seperti lining di bodinya Iron Man, sama seperti di bagian samping kanannya. Overall, dari segi estetik dan tampilan desain packagingnya ini memang oke ya Hunters, dan masih sama-sama aja dengan produksi ZD Toys Iron Man Deluxe yang lainnya ukuran lebar, agak besar dan pastinya aksesorisnya lebih banyak. Oke, karena gue udah gak sabar, kita langsung unboxing aja ya Hunters. Nah, ini untuk di lapisan pertamanya udah kelihatan isi figur dan juga aksesoris seperti tangan, Infinity Gauntlet, tangan kepiting ya, cannon ini, dan juga senjata-senjata lain Iron Man-nya di sini. Dan di lapisan kedua kita disuguhkan sama stand base, repulsor, hologram shield, dan juga 2 pasang efek api. Nah, untuk detailnya ini kita bisa lihat ini keren banget ya. Sebenarnya masih mirip dengan versi yang pertama, namun ini juga lebih baik dari sculptingnya. Nah, pada bagian sculptingnya ini sekarang jauh lebih terlihat rapi. Ini unik banget dan lebih rapih kalau gue bisa bilang ya. Dan tingkat kerapihannya juga kelihatan di bagian lining-liningnya, paint jobnya red metallic dan gold juga cukup detail. Dan ada juga aksen berwarna silver dan banyak goldnya juga di sini. Terus juga ada bahan materialnya juga masih sama pakai PVC plastik ya, tapi warna paint jobnya benar-benar keren ya Hunters. Ini lebih keren dari versi pendahulunya. Dan kita lihat bagian samping dan belakang ini detailnya cukup bagus ya. Dan juga oh iya, ini Iron Man Mark 85-nya ini bisa nyala di bagian mata dan bagian dada karena ini udah pakai LED. Nah, terus juga di sini ada tombol dan charging portnya. Nah, terus ini nanti bisa dipasang penutupnya atau juga bisa dipasangin repulsornya gitu. Terus juga di bagian bawahnya juga menurut gua ini udah oke ya. Kita bisa lihat di bagian proporsinya juga udah bagus. Bagian pundaknya ini juga cukup proporsional. Overall, untuk detail dan proporsinya udah oke banget versi 2 yang deluxe ini.
Dan selanjutnya kita bahas artikulasinya. Untuk artikulasi bagian kepalanya bisa kita lihat ini bisa diputar kanan kiri. Terus juga sayangnya naik turunnya masih sama nih ya, kayak yang lama-lama juga begini juga susah gitu. Ini bisa muter 360 derajat. Untuk bagian tangannya dia juga udah butterfly joint dengan sendi yang kecil di bagian dalamnya ini bisa ditarik, bisa dipanjangin sedikit supaya bisa lebih luas kalau lu mau pose-pose di bagian tangannya. Nah untuk tangannya sayangnya nggak bisa nyampe terlalu 90 derajat ke samping ya, walaupun swivelnya juga udah bisa diputar. Dan juga shoulder armornya pun juga masih bisa ditekuk untuk mempermudah pose di tangan. Tapi kayaknya masih agak kurang luas nih. Dan untuk bagian sikunya juga udah double joint. Terbatas sih, tapi tetap lumayan kalau ditekuk, contohnya seperti ini. Dan bagian telapak dan pergelangan tangannya juga bisa diputar 360 derajat. Dan bisa diganti-ganti pakai variasi gestur tangan pengganti lainnya. Dan untuk bagian torsonya, bagian dada bisa diartikulasi atau hanya bisa ditekuk maju ke depan dan ke belakang. Bagian pinggangnya juga udah fix, jadi nggak bisa diputar kanan atau kiri. Dan untuk bagian selangkangannya ini bisa dipanjangin biar bisa gampang dipose. Maju ke depannya bisa segini, ke belakangnya segini. Dan juga bagian pangkal pahanya juga bisa diputar-putar. Dan artikulasi di bagian sendi lututnya juga udah double joint. Namun cuma bisa segini. Dan bagian pergelangan telapak kakinya juga bisa ditekuk dan diputar-putar. And overall, ini artikulasinya masih cukup oke ya Hunters, walaupun masih ada beberapa bagian yang kaku seperti terbatasnya motion range atas bawah pergerakan di kepala, pinggangnya juga udah fix, nggak ada yang bisa digerakin kayak yang dulu-dulu juga gitu. Tapi it's okay. Oke, kalau untuk aksesorisnya ada banyak ya. Mungkin masih lebih banyak Mark 50 ya. Meskipun beberapa sculptingnya juga ada banyak improvisasi. Dan ZD Toys juga selalu ngasih stand base yang cakep. Sekarang ini warnanya hitam, tapi ada covernya gini, warnanya ungu. Yang temanya ini Avengers Endgame. Kalau yang versi sebelumnya atau beberapa rilisan yang lama, warnanya bening transparan. Ada yang juga warna hitam biasa, polos dengan judulnya aja. Terus juga ada 3 pasang variasi tangan pengganti. Jadi ini ada satu gauntletnya Infinity Stones ya. Dan juga ini ada 2 pasang senjata kecil di tangan berbentuk sabit. Apa ini namanya nih? Energy Blade. Iya, namanya Energy Blade ya kalau yang ini. Terus juga ada sepasang dan juga ada yang lancip nih ujungnya, Katar namanya. Terus juga ada ini handblade-nya yang ujungnya mengotak. Terus juga ada tutup charging portnya juga di bagian punggung. Ada juga 4 buah efek api dan juga repulsornya. Dan juga ini ada hologram shield-nya di sini. Apa nih hologram shield-nya ya? Gua nggak tahu namanya apaan. By the way Hunters, gue suka foto-foto action figure Iron Man ini kayak foto Instagram gue juga. Oh ya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo bisa follow gue The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya 1/10, tingginya sekitar 7 inch. Ini juga nggak beda jauh sama Iron Man keluaran ZD Toys lainnya. Karena ramping, posturnya juga mirip dengan Mark 50. And overall, dari segi tampilan keseluruhannya, Iron Man Mark 85 ini emang keren banget dan unik. Dan salah satu armor terbaik dan terakhir milik Tony Stark yang akan bikin keren untuk dipajang di lemari lo. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Iron Man 85 ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Buat skala 1/10 atau 7 inch lebih dikit ini, sculptingnya ini udah keren banget. Proporsi dan bodinya pun udah bagus. Paintjobnya metalik gini dan udah cukup oke dan rapi. Dengan aksesoris yang lumayan banyak, bikin dia jadi worth the price. Terus juga ada yang gua kurang suka. Nah, yang gua kurang suka adalah ini masih sama-sama aja dengan kekurangan ZD Toys lainnya, yaitu di bagian torsonya. Artikulasi di pinggangnya ini emang nggak ada dari awal. Dan juga motion range atas bawah kepalanya juga sangat terbatas. Jadi agak susah kalau mau dibikin pose superhero landing atau sambil terbang. Bahkan gue juga mau posein I am Iron Man-nya sambil duduk aja susah. Jadi agak aneh begini. Dan untuk harganya, ini gue beli di harga kisaran 600 sampai 700 ribuan ya Hunters. Dan yang pastinya, ini harganya worth buat lo kalau lo suka banget sama karakter Iron Man Mark 85 versi 2 ini ya Hunters. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Mungkin lo bisa dapat harga yang spesial ya. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.